Oke, jadi hari ini kita tentang bagian rumpang. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari bagian rumpang ini? Jadi bagian rumpang adalah bagian yang dalam suatu kalimat atau suatu paragraf ini tuh belum bisa terisi secara sempurna, gitu ya. Atau bisa juga disengaja dan teman-teman diminta untuk mengisi bagian tersebut eh, agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang lengkap. Ayo, Max. Nah, jadi bagian rumpang di sini, gimana cara kita mengisi bagian-bagian yang rumpang? Nah, jadi untuk bagian yang rumpang sendiri, di sini tuh bisa kita lakukan dengan beberapa metode ya, teman-teman ya. إلهي رسول بالتوفيق ولا أقوى فبلي توبة وفي Oke, udah. Apa namanya? Masih muncul ya, teman-teman ya. العظيم إلهي تسجل في التوفيق Kak, أنا bisa aja Kak. ولا Aja, Kak. Oke. Dan minta tolong ya kepada kita jangan dicoret-coret juga. Jadi karena nggak ada keperluan, jadi jangan dicoret-coret gitu ya. Kepencet sumpah. Kak, Kak, di-mute aja Kak semua Kak. Tidak. إلهي تسجل في التوفيق أنا ولا عدوى علي Oke, sudah ya, kakak lanjutin. فإنك واهر العظيم إلهي Oke, jadi bagaimana cara kita untuk mengisi bagian-bagian yang rumpang? ولا عدوى Jadi maaf juga ya, ini, suaranya agak tidak jelas ya. Oke, jadi bagaimana cara kita mengisi bagian-bagian yang rumpang? فإنك واهر العظيم إلهي لست للبر Oke, apakah masih jelas, teman-teman? ولا عدوى Halo, apakah sudah jelas? فأبلي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر العظيم إلهي لست لنفسك عانا ولا عفو على Halo, sekarang jelas gak ya? إلهي لست لنفسك Halo? Oke, عانا sekarang ولا udah jelas ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengisi bagian yang rumpang? Jadi untuk kita mengisi bagian yang rumpang, ini tuh cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus membaca teks dengan cermat. Nah, cermat di sini tuh seperti apa? Jadi tuh bagaimana cara kita membaca dengan cepat, kemudian bisa menemukan
pembahasan atau kalimat-kalimat yang gampang diperlukan gitu ya. Misal soalnya tentang topik gitu. Berarti kalau misalkan topik kan kita bisa harus membaca dengan cepat dan cermat ya teman-teman ya. Jadi harus membaca teks dengan cermat. Kemudian yang selanjutnya adalah, lalu apakah putus-putus? Halo, putus-putus ya. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya kita menemukan topik pembahasan dalam teks tersebut. Jadi setelah kita ada teks ya, kemudian kita eh, harus menemukan topik pembahasan. Jadi kira-kira ini tuh membahas tentang apa? Apa yang menjadi pokok atau inti permasalahan dari teks yang disajikan gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah mendapat topik pembahasan yang dibahas, selanjutnya adalah memperhatikan kalimat sebelum dan sesudah bagian yang gampang. Nah, ini tuh menjadi langkah-langkah yang penting ya teman-teman ya, di mana untuk kita menentukan kata apa atau kalimat apa yang sesuai, kita harus membaca dulu kalimat sebelum dan sesudah bagian yang gampang. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, kemudian lengkapi bagian rumpang dengan menghubungkan kalimat sebelum dan sesudahnya. Sorry, sebelum dan sebelumnya. Jadi itu kita harus menghubungkan ya teman-teman ya. Kira-kira nanti cocoknya ini tuh apa gitu. Kemudian nanti kalau misalkan kita pakai kalimat ini tuh bisa nyambung atau enggak. Kemudian nanti akan saling berhubungan atau enggak gitu ya. Karena itu menjadi salah satu eh, yang penting gitu ya untuk mengisi bagian yang kurang. Kemudian yang kelima, sekarang sudah jelas ya teman-teman ya. Halo, sekarang sudah jelas? Oke, udah nggak ada backsoundnya ya? Oke, kalau gitu yang kelima, gunakan kalimat atau kata yang baik dan benar. Jadi dalam pemilihan kata dan kalimat, ini tuh kita harus memilih kata-kata dan kalimat yang sesuai gitu ya. Jangan kalimat-kalimat yang eh, diksinya tidak tepat atau pemilihan katanya tidak tepat. Kemudian kalimat-kalimat yang tidak nyambung gitu ya. Oke, nah jadi untuk materi bagian rumpang dan bagaimana cara mengisi bagian yang rumpang sudah jelas, teman-teman? Oke, jelas ya. Nah, oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, jadi teman-teman bisa kerjakan dulu kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada paragraf satu adalah, jadi kira-kira ini tuh bisa, apakah kelihatan ya teman-teman ya? Oke, jadi bentar. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi pada paragraf satu adalah,
Oke, gini aja ya. Oke, kira-kira kata yang lengkap tepat untuk melengkapi bagi paragraf ini tuh apa? Oke, sudah ya teman-teman ya. Halo, apakah sudah? Oke, jadi kata-kata ada yang jawab semua ya, kemudian ada juga yang B. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan teman-teman kenapa pilih opsi jawaban tersebut. Mungkin teman-teman punya alasan yang kuat gitu. Halo, ada nggak ya? Halo? Karena kalau dibaca dari kalimat sebelumnya dan sesudahnya nyambung Eka. Oke, kita baca dulu ya. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia saat ini berada di angka 5,1%. Jumlah ini merupakan angka pengangguran terendah dalam sejarah Indonesia. Salah satu Kemenaker juga mencatat total titik-titik-titik lapangan kerja baru telah mencapai 11,1 juta sepanjang 2015 hingga 2019. Gimana Marolop Alfriando? Izin menjawab, Kak. Ya, boleh, silakan. Eh, menambah tadi yang dibilang oleh kakak ya, kakak Niva, kalau dibaca dari kalimat sebelumnya memang sudah nyambung, cuman menambah sedikit. Jika kalau kita kan ini kan paragrafnya ini hanya konsepnya ini kan mengumumkan Kak. Jadi misalnya berarti nggak mungkin kan penciptaan lapangan kerja, Mas. Itu kalau menurut saya itu termasuk bagian perencanaan atau pelakukan. Sedangkan ini mengumumkan. Jadi mengapa saya memilih huruf opsi E karena ini juga opsi E merupakan kata atau frasa atau ya kata untuk mengumumkan juga Kak. Jadi satu konsep dia Kak dengan paragraf yang pertama menurut saya Kak. Oke, terima kasih Marolop Alfriando si Jintak ya. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, kakak lanjutin ya.
Nah, jadi dengan demikian, target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru Presiden Jokowi pada periode tersebut telah terlampaui. Nah, jadi di sini kategori teksnya adalah teks informatif ya. Jadi di sini dia menjelaskan tentang bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tingkat pengangguran terbuka yang ada di Indonesia. Nah, di sini di kalimat eh, Kemnaker juga mencatat total. Jadi di sini berhubungan dengan program kerja yang ia lakukan gitu ya. Kemnaker juga mencatat, nah kalau misalkan ciptaan lapangan kerja baru, nah ini kan nggak enak ya. Jadi di sini kurang tepat. Nah, kalau penciptaan juga tuh kayak kurang tepat ya, karena biasanya kayak penciptaan itu hubungannya dengan eh biasanya kita menyebut ke yang lebih tinggi gitu ya, kayak Allah, Tuhan dan yang lain, ciptaan Tuhan dan yang lainnya. Nah, kemudian kalau mencatat total hasil cipta. Nah, ini juga kurang tepat ya, teman-teman ya. Kayak tidak masuk gitu ke dalam konteksnya. Kemudian mencatat total menciptakan. Nah, ini kan biasanya berhubungan dengan kata kerja ya. Kayak ada kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau menciptakan di sini juga kurang tepat ya konteksnya ya. Karena bukan menciptakan gitu. Bukan kegiatan menciptakan sesuatu, tapi dia tuh membahas tentang eh, kegiatan atau program yang telah ia lakukan. Jadi mencatat total terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, jadi Imbu Hunter ini juga membantu ya, teman-teman. Nah, jadi terciptanya tuh kayak sesuatu yang telah diciptakan atau sesuatu yang sudah dilaksanakan gitu. Oke, jelas, teman-teman. Halo, apakah jelas? Oke, nggak ada yang ditanyakan ya? Oke, jelas ya. Kita bisa next. Nah, aku gabung jadi satu aja ya biar nggak bingung. Tunggu saja lagi. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa dikerjakan.
Oke, sudah teman-teman? Apakah sudah? Sudah, Kak. Oke. Oke, jadi di sini banyak yang jawab A ya. Mungkin ada yang bisa jelasin? Halo, ada yang bisa jelasin? Halo, ada yang mau jelasin nggak nih? Ada nggak? Oke, kalau gitu, kalau misalkan nanti pengen jelasin, bimbang kenapa nih, Kak? Oke, jadi ini ya, kata yang tepat untuk mengisi bagian yang kumpang pada paragraf satu adalah, bentar, bentar. Bangsa Sumeria kuno berkembang ribuan tahun lalu di antara sungai eh, Tigris dan Efrat. Wilayahnya sekarang disebut Irak Selatan. Sejarawan, bentar, itu harus. Sejarawan Samuel Noah Kramer menyebutkan bahwa membangun peradaban dengan teknologi yang mutakhir pada zamannya. Bangsa Sumeria yang kemudian disebut orang Yunani sebagai Mesopotamia, bla 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 teknologi baru dan menyempurnakan penggunaan skala besar yang sudah ada. Dalam prosesnya, mereka mengubah cara manusia mengolah makanan, membangun tempat tinggal, berkomunikasi, dan melacak informasi dan waktu. Nah, kira-kira kan di sini berarti berhubungan tentang teknologi ya, perkembangan teknologi. Di mana untuk membangun peradaban, ini tuh pasti membutuhkan teknologi yang mutakhir. Yang kemudian disebut orang Mesopotamia. Menciptakan teknologi baru, nah ini juga nggak tepat ya, pasti ya kalau menciptakan. Kemudian bangsa Sumeria yang kemudian disebut orang Yunani sebagai Mesopotamia, bentar-bentar. Nah, bangsa Sumeria yang kemudian disebut orang Yunani sebagai Mesopotamia, menciptakan, kurang tepat, menghadirkan. Apakah dia dihadirkan? Enggak juga. Apakah dia membuat? Apakah dia memanfaatkan teknologi baru dan menyempurnaan penggunaan skala besar yang sudah ada? Nah, jadi di sini eh kalau misalkan memanfaatkan teknologi baru, nah jadi di sini dia menemukan C, menemukan teknologi baru dan menyempurnakan penggunaan skala besar. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang
C. Menemukan. Jelas, teman-teman? Nah, karena kan di sini berhubungan dengan sejarawan gitu ya. Kemudian berhubungan dengan teknologi. Nah, biasanya kalau berhubungan dengan teknologi dan sejarawan, pasti kayak menemukan kan. Jadi dia pasti menemukan sesuatu yang baru. Oke, jelas ya. Next. Oke, bisa di screenshot dulu mungkin. Oke, sudah teman-teman. Halo, sudah? Oke. Halo, di teman-teman ada pollingnya kan, muncul kan?
Halo? Oke, muncul. Nah, mungkin Alfiando ya. Bisa bisa di refresh lagi. Alfriando atau dicek sinyalnya ya. Oke, sudah. Nah, di sini jawabannya beragam ya, teman-teman ya. Ada yang A, B, C, D, E. Nah, oke, ada yang bisa jelasin, teman-teman? Oke, ada yang mau jelasin? Ada nggak nih? Halo? Halo? Nggak ada. Kenapa nih Marolop nggak mau jelasin lagi? Oke, jadi apa kata yang tepat untuk mengisi bagian yang tumpang pada paragraf 2 adalah. Nah, jadi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya telah menjadi bom waktu di negeri ini. Peredaran barang haram ini sudah sampai di tempat yang justru dianggap aman dari hal negatif. Nah, misalnya seperti di sekolah, kampus, bahkan rumah-rumah ibadah. Nah, namun pada tahun 2019 tercatat bahwa terdapat 102 kasus penyalahgunaan narkoba yang diungkap oleh BNN. Nah, ini peredarannya pun juga dilakukan dengan berbagai cara gitu ya. Nah, ada yang permen, kemudian adonan cookies, dan bungkusan ikan asin. Meskipun angka pecandu narkoba di Indonesia turun sebanyak 0,6% pada tahun 2019, nah, bla bla bla, narkoba tetap saja sangat mengkhawatirkan. Indonesia menjadi seperti surga bagi peredaran narkoba internasional. Setiap tahunnya 15.000 jiwa meregang nyawa karena barang terlaknat ini. Nah, jadi di sini berhubungan dengan peredaran narkoba gitu ya, yang semakin marak, di mana dilakukan juga di tempat-tempat yang seharusnya tidak ada narkoba gitu ya. Jadi meskipun angka pecandu narkoba di Indonesia turun, bahaya, dampak, ancaman, pengaruh, atau efek. Kayak yang mana? Oke, jadi kira-kira ini jawaban yang tepat yang mana? Nah, jadi karena kan berhubungan meskipun angka pecandu narkoba turun sekitar 0,6%, ancaman narkoba tetap saja mengkhawatirkan. Nah, jadi kan di sini kan dari paragraf 1 kan berhubungan tentang bagaimana ancaman gitu ya dari narkotika ini karena penyebarannya yang semakin banyak ini tuh mengancam gitu ya orang-orang yang ada di eh, Indonesia gitu ya, di mana eh, banyak jiwa yang meninggal gitu ya, yang meregang karena penggunaan narkoba ini. Jadi dia berhubungan dengan ancaman narkoba
kepada masyarakat itu. Nah, kalau bahaya sebenarnya bisa juga ya, tapi di sini lebih ke cenderung ke bagaimana narkoba ini tuh mengancam keselamatan setiap orang gitu ya. Gitu. Kalau dampak kurang tepat, pengaruh juga kurang tepat, efek juga kurang tepat. Jadi yang tepat jawabannya adalah ancaman. Oke, jelas teman-teman? Oke, ada yang ditanyakan nggak nih? Nggak ada, jelas ya. Oke, kita next. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf kedua. Nah, bisa screenshot dulu.
Oke, sudah teman-teman. Halo, sudah? Oke. Ayo dong, ada yang mau jelasin gak nih? Oke, Rifki Maulana. Silakan, Rifki. Teksnya Kak. Iya, silakan. Ya, soalnya mau lihat Kak. Kalau salah nggak apa-apa kan Kak? Iya, nggak apa-apa, nggak harus bener kok. Jadi boleh. Menurut kamu aja gimana gitu. Jadi aku di sini jawabnya yang opsi A, sehingga karena aku baca dari teks sebelumnya, komponen-komponen yang terkandung dalam susu tersebut selain mengandung sumber nutrisi juga banyak yang memiliki karakteristik biofungsional atau bioaktif. Artinya, komponen asal susu tersebut selain menjadi sumber nutrisi juga berkontribusi terhadap perbaikan fungsi fisiologis tubuh. Jadi kan teks sebelumnya menjelaskan fungsi-fungsi atau komponen. Nah, berarti kita mengisi bagian rumpangnya, mencari yang cocok. Dan kata selanjutnya, yakni meningkatkan status kesehatan. Jadi memilih sehingga karena sebelumnya menjelaskan fungsi dan kata yang berhubungan dan kata yang rumpangnya itu di belakang kata rumpang men- eh, lebih merujuk ke akibat dari fungsi tersebut. Maka cocoknya adalah kata sehingga meningkatkan status kesehatan. Oke, terima kasih ya, Rifki ya. Sangat jelas ya, teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke, jadi terima kasih ya Rifki atas jawabannya. Cukup jelas juga. Nah, jadi di sini kita baca ya, ahli menyampaikan meskipun susu bukanlah obat, nah mengonsumsi susu ini tuh bisa membantu menjaga kondisi tubuh dan meningkatkan imun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Teknologi Hasil Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan. Selain mengandung komponen makronutrien seperti protein, karbo, lemak, susu juga mengandung mineral, vitamin, mikronutrien lainnya. Nah, jadi di sini membahas tentang kandungan susu ya, di mana susu ini tuh mengandung banyak manfaat gitu ya. Nah, ini juga mempunyai 90% eh, asam amino esensial yang bagus gitu ya untuk tubuh. Nah, kemudian yang ke paragraf kedua, dia membahas bagaimana komponen ini tuh memiliki karakteristik biofungsional atau berfungsi di dalam tubuh ini tuh cukup baik gitu ya. Artinya, komponen asal susu tersebut selain menjadi sumber nutrisi juga berkontribusi terhadap perbaikan fungsi fisiologis tubuh sehingga meningkatkan status kesehatan. Nah, jadi sehingga ini masuk konjungsi sebab akibat ya. Jadi di sini komponen asal susu tersebut selain menjadi sumber nutrisi, nah jadi dia selain menjadi sumber nutrisi, dia juga berfungsi memperbaiki fisiologis tubuh. Nah, kalau nutrisinya sudah baik, kemudian perbaikan fungsi fisiologisnya juga baik, otomatis juga akan meningkatkan status kesehatan gitu. Jadi jelas ya teman-teman ya.
Oke, jelas ya. Tadi aku hanya menambahkan jawaban dari Rizky ya. Dimana jawabannya juga benar. Dan alasannya juga sesuai gitu ya. Oke, kalau gitu kita next. Nah, kalimat yang tepat untuk kalimat tujuh. Nah, coba. Oke, sudah ya teman-teman ya. Oke, jelas teman-teman. Ini pollingnya sudah ya. Oke, ada yang mau jelasin? Mungkin. Halo, ada yang mau jelasin? Ayo dong, kayak Rifki tadi loh, sama Alvando. Alvando. Takut salah. Gak apa-apa nih, Fa. Gak salah kok.
Halo? Oke. Nah, jadi di tengah terjadinya perebutan talenta terbaik, talent war, di dunia saat ini, pemerintah Indonesia mesti segera menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Nah, jika tidak, kecerdasan yang dimiliki talenta-talenta terbaik Indonesia akan diserap oleh negara lain. Nah, tetapi hingga kini Indonesia belum memiliki strategi pengelolaan SDM sebagai bagian dari skema pembangunan nasional, sehingga setiap kementerian atau lembaga masih bergerak sendiri-sendiri. Nah, sementara itu, saat ini pemerintah giat mengembangkan 7 sektor. Nah, antara lain energi baru dan terbarukan, ketahanan pangan, dan kelautan. Kemudian bla 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 dalam rancangan besar pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang sesuai dengan skema pembangunan itu masih sama. Dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi pun akhirnya mengelola SDM dengan cara masing-masing. Nah, ada yang memberikan perhatian secara khusus, ada yang tidak. Bla bla bla, dengan begitu talenta-talenta yang dimiliki Indonesia termasuk para olimpian bisa dikelola di dalam negeri dengan baik. Bagi orang tua yang berkantong tebal dapat menyekolahkan ke luar negeri. Nah, jadi sebelum bla bla bla, ini tuh ada kata dengan begitu. Nah, dengan begitu ini biasanya dia kayak kehubungan penguat ya. Atau ada solusi yang diberikan. Nah, setelah itu dengan eh, solusi tersebut, talenta-talenta ini tuh akan bisa dikelola dengan baik. Nah, jadi berhubungan dengan solusi gitu ya. Nah, setiap jajaran harus menciptakan SDM yang andal. Enggak juga. Kemampuan inilah yang akan menjadi salah satu kunci kemampuan. Kurang tepat ya. Manajemen SDM sangat penting untuk keberhasilan sebuah pendidikan. Benar sebenarnya. Tapi di sini yang tepat adalah seharusnya lintas kementerian atau lembaga bersinergi menerapkan strategi pembangunan yang selaras dan harmonis. Dengan adanya sinergi untuk melakukan strategi pembangunan yang harmonis ini akan berdampak pada talenta-talenta yang dimiliki Indonesia dapat dikelola dengan baik. Jadi kan ini salah satu solusi yang bisa dilakukan ya teman-teman ya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu, jelas? Oke, banyak yang benar nggak ya kira-kira yang ini ya? Boleh menyanggah, Kak? Oke, silakan Marlop. Marolop. Mana nih Marolop? Coba raise hand ya, biar aku iniin. Unmute. Oke, silakan. Oke, tadi eh, izin menyanggah ya Kak. Iya, boleh, silakan. Nah, kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rampung pada kalimat 7 adalah menurut saya yang C Kak. Karena untuk memperkuat pernyataan kalimat nomor 8, kita perlu hipotesis. Eh, di mana kan di awal kalimat dibilang seperti di kalimat nomor nomor berapa yang tadi?
Kementerian Indonesia bekerja secara sendiri. Tetapi hingga kini Indonesia belum memiliki strategi pengelolaan SDM sebagai bagian dari skema pembangunan nasional, sehingga tetap setiap kementerian atau lembaga masih bergerak sendiri-sendiri. Nah, kalimat nomor 5 yang rumpang dalam rancangan besar dan lanjutannya dalam rancangan besar pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang sesuai dengan skema pembangunan itu masih samar. Dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi pun akhirnya mengelola SDM termasuk talenta-talenta brilian dengan cara masing-masing. Ada yang memberikan perhatian khusus, ada pula yang tidak. Jadi kan kemen, eh, pemanajemen, pemanajemenan dari kementerian tersebut yang bisa memperkuat keberhasilan dari pendidikan di Indonesia, Kak. Makanya saya pilih C, menurut saya, Kak. Oke. Nah, seperti yang kamu tanyakan tadi ya. Nah, di sini kan kita harus ada hipotesis ya. Nah, jadi hipotesisnya seperti yang udah kamu jelasin loh padahal. Nah, di tengah adanya perebutan talenta. Jadi dengan adanya talenta ini, kita tuh semakin sulit gitu ya untuk menemukan bakat-bakat yang dimiliki. Nah, jika tidak ditampung atau tidak diberi wadah yang baik, talenta-talenta ini takut diserap oleh negara lain. Nah, makanya, tetapi hingga kini Indonesia belum memiliki strategi. Jadi di sini adalah permasalahan yang perlu diselesaikan gitu ya. Strategi pengelolaan SDM yang seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari skema pembangunan nasional. Sehingga setiap kementerian masih bergerak sendiri-sendiri. Nah, ini kan di mana kementerian lembaga akan kan salah satu bagian dari eh, pemerintahan kan. Nah, harusnya kementerian ini tuh bisa disinergikan secara bersama-sama agar strategi pengelolaan SDM ini bisa dilakukan dengan baik gitu. Di enam, dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi pun akhirnya mengelola SDM. Nah, sebenarnya pengelolaan SDM tadi itu juga bisa dimasukkan ya, tapi di sini yang lebih tepat. Nah, bagaimana strategi pembangunan yang baik gitu ya. Kalau misalkan dia sudah punya strategi pembangunan yang baik, pasti manajemen sumber daya manusianya akan bisa dikelola dengan baik juga atau dikoordinasikan dengan baik juga gitu. Gimana? Bisa diterima nggak ya? Halo? Apakah bisa diterima, teman-teman? Maro, Marolop gimana Marolop? Oke, bisa ya. Jadi eh, kita harus, nah kayak seperti ini tuh bisa jadi kayak mengecoh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus harus bisa memilih atau harus bisa menentukan kira-kira urgensi atau kepentingan di sini tuh kepentingan mana yang harus diselesaikan. Apakah dia butuh strateginya dulu atau dia butuh manajemennya yang harus dilakukan. Nah, kalau misalkan, nah di awal kan dia udah menjelaskan di mana dia tidak memiliki strategi yang baik kan. Nah, makanya diperlukan strategi dulu, baru nanti pengelolaan sumber daya manusianya bisa dilakukan, gitu ya. Oke, jelas. Oke, next. Nah, konjungsi untuk kalimat 5. Kira-kira apa? Ini masih satu ya, masih dalam satu konteks soalnya.
Kira-kira di sini konjungsi yang tepat tuh yang mana? Oke, sudah. Soal Kak. Oke, gimana Dina mau jelasin? Nah, di sini kan itu ya Kak, nama kalimat nomor 5-nya kan ada komanya ya. Itu kan biasanya koma tuh akan tetapi. Oh, langsung gitu ya? Iya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau jelasin juga nggak? Halo? Oke, silakan Marlop. Izin Kak, boleh lihat soalnya Kak. Ya, cepet. Kalau aku milih yang C karena dilihat dari kalimat sebelumnya, sementara itu saat ini pemerintah giat mengembangkan 7 sektor antara lain energi baru dan terbarukan, ketahanan pangan dan kelautan. Oleh karena itu, dalam rancangan besar, pendidikan besar hingga pendidikan tinggi yang sesuai dengan skema pembangunan itu masih sama. Jadi kayak dia membuktikan Kak. Oleh karena itu kan masih dalam konsep konsep pembuktian Kak untuk perasaannya. Jadi kalau untuk akan tetapi itu kurang cocok Kak. Akan tetapi dalam rancangan besar itu kayak gimana kayak pembantahan gitu Pak Kak menurut saya Kak. Jadi menurut Jadi kamu menurut kamu jawabannya apa? jawabannya apa? Yang C. Oleh karena itu Oke.
Nah, jadi kita bahas aja ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban dari Marolop ya. Nah, kenapa? Jadi oleh karena itu ini tuh kayak bisa nggak kesimpulan sih. Jadi kayak dari permasalahan ini dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil bahwa rancangan ini tuh yang sesuai skema masih samar. Jadi dengan adanya permasalahan ini, oleh karena itu, dalam rancangan besar pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang sesuai masih sama. Jadi yang paling tepat di sini penggunaan konjungsinya adalah oleh karena itu. Ini juga sebab akibat ya teman-teman ya. Dari permasalahan yang ada, oleh karena itu pembangunan itu masih terlihat sama. Itu jelas teman-teman?